api, bakar, 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 bakar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Kita sekarang kedatangan tamu namanya Paulus. Saudara, sebelum kita berjumpa hari ini, minggu yang lalu kita sudah doakan beliau ini dan manifestasinya luar biasa. Ini lihat videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, tombol lonceng dipencet, dan komen yang baik, yang benar. Negara kita negara hukum, jadi jangan langgar hukum. Anda akan berhadapan dengan hukum. Bakar, 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 api, 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 bakar, bakar, bakar dalam nama Yesus. Lepas, 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 lepas. Hei, pada nama sikar nama sandal nama. Lepas, 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 lepas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Yesus tidak akan dalam hidupnya. Lepas, bebas, bebas. Siapa? Jeniskan Roh Muhammad. Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Siapa kau? Api. Ya dalam masaka, dalam masika, dalam masih. Iha, tunjukkan dirimu. Aku tidak takut, tidak gentar. Iya dalam masika. Hendra, 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 Hendra kapten berubah tinggi. Terus kebakar. Tunjukkan dirimu. Siapa? Keluar. Keluar. Sigara, sangkara. Indra sigara. Indra lama sigara. Hei. Saya juga Pak, kalau gini nih Pak. Iya. Di leher saya nih. Indra lama sigara, lama sigara. Keluar loh. Iya, iya. Kira lama sigara. Yesus. Darah Yesus. Pikiran sekarang. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Pikiran harus positif. Darah Yesus. Di dalam nama Yesus. Pikiranku. Ikutin. Pikiranku. Pikiranku. Bukan lagi. Bukan lagi. Pikiranku. Tapi pikiran Kristus. Tapi pikiran Kristus. Yang tinggal. Yang tinggal. Di dalam pikiranku. Pikiranku. Hai setan iblis. Hai setan iblis. Kau tidak berhak. Kau tidak berhak. Menyerang saraf-saraf. Menyerang saraf-saraf. Yang ada di otakku. Yang ada di otak. Karena otakku milik Kristus. Milik Kristus. Kebakar. Api. Api, api. Api, api, api. Api, api. Api. Api, 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 api. Bakar. Bakar, bakar. Bakar. Bakar, bakar. 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 Ura masakara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuat. 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 Keluar. Keluar. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh, penuh. Penuh. Penuh Roh Kudus. Penuh, penuh. Wih, suka hasa kalahin. Yosio mihayo mana? Ayo mana kami? Ayo ya. Yo mana yo ini haya anu ya ya. Osio mi. Yo mana yo kanu ini kan. Yo le osio.
masuk ini dah. Yêu miêu hả? Yêu gì đâu máy đâu hả? Yêu thì không mà số yêu thì hai à? Nếu số yêu mà tao cái gì à? Yêu hóa mấy cam bút này là hai cái nào mà? Nếu mà số yêu sẽ hả? Yêu hóa số hai số kia là yêu gì nè? Là số bị hả mà bị nào? Nếu bị hả là gì? Số cũng mà yêu mà là yêu mà. Yêu số bị là số bị hả tối à? Giá hết vậy hả? Là mỗi đi. Số biết số hả? Giá cácผมไม่ได้ผมมาหาตึกกลางไม่รู้ยังนะแล้วก็ได้ไม่ได้ค้าแล้วไม่อยู่บ่เขาก็ไม่อยู่ไม่ได้เห็นสาขาอยู่ไม่หาไหนอายุบ่เขาช่วยเนี่ยอะไรอยู่เห็นได้กี่นะมองไหนนะช่วยไปอยู่หานะเดี๋ยวอยากทำไม่อยู่เห็นแต่อายุอายุบ่ใช่กี่นะไม่หลายนะอายุไปเดี๋ยวหลายอยู่ที่ไหนหมดแล้วมาไม่ได้มาเราภาษากันpenuh api roh mulia api roh kudus bakar api roh kudus bakar api roh kudus bakar api roh kudus bakar api roh kudus penuh lepas Tuhan Yesus engkau pembebas baginya di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi harus tunduk kepada nama Yesus. Penuh roh kudus. Ayo rahina kama murah nafas. Penuh roh kudus. Penuh. Bakar lidah-lidah api, bakar lidah-lidah api, bakar lidah-lidah api, bakar api, bakar lepas urapi mulut, mengucapkan firman Tuhan, urapi pikirannya penuh dengan pikiran Kristus. Yes. Bawa dia untuk menikmati kerajaan. Roh bawa dia untuk mengalami pribadi. Bawa Roh Kudus. Bawa Roh Kudus. Bawa dia untuk menikmati kerajaan. Bawa Roh Kudus. Bawa dia Roh Kudus untuk menikmati kerajaan. Bawa Roh Kudus. Bawa dia Roh Kudus. Bawa dia menikmati kerajaan. Bawa dia menikmati kerajaan. Bawa dia dalam nama Yesus. Ora basyakata karalamas. Sigala babas. Lepas. Keluar. Naga keluar kau naga. Hei, naga keluar. Keluar kau, naga keluar. Yes. Menyamar ular naga keluar. Keluar. Jangan tanggung-tanggung, keluar. Dalam nama Yesus. Yes. Lepas. Roh sukacita.
Ikaw sukacita, roh sukacita, roh sukacita. Isang sejahtera, roh sukacita. No, selesai. Roh sukacita, roh sukacita, roh sukacita. Roh sukacita, roh sukacita. Roh damai sejahtera, roh sukacita. Kemenangan, roh sukacita, roh damai sejahtera. Roh damai sejahtera, roh sukacita. Saudara, kenapa manifestasi seperti itu? Nanti kita langsung saja ya dengar saudara ini kesaksian. Sekarang saya sedang berhadapan dengan saudara kita Paulus. Ya. Pak Paulus, kan minggu yang lalu saya doakan itu sampai manifestasi seperti itu, ada manifestasi harimau dan sepertinya mau mencengkram saya begitu, tapi akhirnya rebah. Kenapa sampai manifestasinya seperti itu? Apa ada latar belakang dulunya pernah ke dukun atau belajar-belajar ilmu-ilmu dari setan, belajar-belajar dukun-dukun? Coba jelaskan, Pak. Bapak cerita, Pak. Ya, sebenarnya dulu nih saya suka dengan yang namanya bela diri. Bela diri. Bermula dari bela diri, terus ya kalau orang yang mempelajari bela diri pasti tentu tahu biasanya pada tingkat tertentu akan mempelajari yang namanya pernapasan, tenaga dalam, bahkan mungkin tidak jarang juga yang sampai ke kebatinan. Ya, jadi ya saya memang belum terlalu ini apa ya, tapi memang sudah cukup lama gitu di dunia itu. Di bela diri tadi. Iya. Selain bela diri, pernapasan, terus pernah nggak menuntut ilmu-ilmu gaib yang lain gitu? Atau berguru kemana begitu? Mungkin kalau dibilang gaib, saya kurang ini ya. Kebatinan mungkin ya, Pak. Kebatinan. Kalau kebatinan mungkin ya saya justru dulu pernah mau semacam apa namanya dibersihkan begitu ya kan, tapi ternyata itu malah dibersihkan ke kebatinan gitu. Saya dengan kata lain salah tujuan gitu, salah tempat gitu kan. Ya dari situ saya juga kurang tahu gitu kan. Saya juga diajari sedikit tentang yang namanya ya salah satu ajaran kebatinan begitu ya kan. Saya tidak tahu jadi ada roh apa saja yang masuk begitu ya kan. Dan juga saya juga dulu suka juga yang namanya berbicara tentang nenek moyang atau apa begitu gitu. Oh, roh leluhur. Roh leluhur gitu ya. Oh, pernah nggak dulu dibawa keluarga atau bapak pergi sendiri ke kuburan gitu? Saya dulu ya dibawanya ke situ, ke kebatinan situ. Oh, ke kebatinan itu dekat kuburan itu gitu. Di mana? Dia di satu tempat. Di satu tempat. Di satu tempat, bukan di kuburan ya. Oh, di satu tempat. Oh. Perguruannya lah ibaratnya. Bapak waktu ikut praktek itu kira-kira gayanya seperti apa itu diajarkan gitu loh? Kira-kira. Apa sih ngomongnya? Gayanya ada mantra-mantranya nggak? Sebenarnya sih dia pakai doa. Jadi dibilang waktu itu semua agama bisa mempelajari gitu ya kan. Ya, seperti kayak meditasi begitu ya, ada gerakan tertentu. Ya, gerakannya seperti apa? Gerakannya seperti yoga gitu kan. Ya, bisa praktek nggak kira-kira sederhananya? Seperti kalau orang di situ dibilang seperti metafisik. Metafisik gitu. Ya. Itu jadi ya ada elemen kayak apa itu? Air, api, angin, begitu unsur-unsur bumi, unsur-unsur apa. Nggak ada gayanya entah gini. Ada. Makanya gimana gaya? Ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu ditarik semua pakai getaran gitu. Nah, dari situ nanti berlanjut gitu. Sampai terbuka yang namanya mata batin, cakra-cakra begitu. Nah, tapi ujung-ujungnya ke situ biasanya orang mempelajari itu pasti akan terus mau haus akan terus begitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi mempelajari ilmu lain biasanya berlanjutnya seperti itu ya, tidak semua mungkin. Jadi setelah itu ada nggak berlanjut? Pak, enggak, saya kurang intens ya, cuman keinginan untuk
mungkin karena pernah mempelajari dulu, karena kan ini juga kan tertutup dengan aktivitas juga ya kan, kegiatan. Tapi sesekali gitu di sela-sela waktu saya masih ada gitu juga kalau misalnya ketemu dengan orang yang mempelajari hal-hal itu juga gitu, saling sharing atau apa. Iya, gitu. jadi setelah Bapak itu kurang lebih bahasa sederhananya terbuka mata Terbuka, batinnya. ya. Apa yang Bapak sering lihat gitu setelah terbuka mata batin? Kalau saya sih melihat nggak terlalu ini, cuman lebih ke ketajaman perasaan ya, feeling. Contoh. Sense-nya ya seperti biasanya kalau ada orang yang kita lewat di suatu tempat, misalnya kita tanpa kita sadari gitu ya kan ya, ada orang yang mungkin dia mempelajari juga atau gimana, kita pasti merasa ada yang oh ini orang ada gitu mempelajari sesuatu seperti itu begitu ya gitu. Ya kadang-kadang ya juga kalau misalnya bertentangan dengan kita ya tidak jarang juga saling bertarung dalam dunia itu gitu. Jadi Secara tidak langsung. sering nggak Bapak gitu ketemu orang yang Bapak bisa lihat dia ini ternyata mempunyai ilmu tertentu gitu, seperti mau menyerang Bapak? Kalau ya sering Pak, Nah, sering. pernah nggak langsung ada perlawanan gitu? Kalau perlawanan ya beberapa kali perlawanan, tapi lebih sering ya karena mungkin bersinggungan ya. Ya. Bersinggungan seperti itu, jadi ada seperti apa ya saya bilang, dari persinggungan itu, persinggungan energi mungkin ya, persinggungan energi itu jadi ada dampak juga ke tubuh gitu Pak gitu. Gitu. Tapi setelah Bapak mempelajari ilmu-ilmu ini ya, yang tadi berapa macam Bapak sebut tadi, dampak ke hati gimana, ke pikiran gimana? Dampaknya apa? Dampaknya itu sebenarnya setelah saya sadari itu pada saat mempelajari ya memang kita ada rasa ingin lebih lagi, mempelajari yang lebih hebat lagi, mencari kesana kemari begitu ya kan. Mungkin kita sudah menguasai yang satu, pengen lagi menguasai yang lain ya, rasa-rasa haus yang salah begitu kurang lebih. Tapi belakangan ya saya ketahui itu useless, tidak berguna sama sekali. Gitu. Setelah Bapak mempelajari yang ilmu tadi itu, ada rasa gelisah, cemas, atau malah damai, atau malah apa yang Bapak rasakan, itu maksud saya? Waktu itu memang ada rasa-rasa seperti gelisah, maksudnya gelisah dalam arti karena, tapi apakah akan begini terus? Nanti kalau ketemu orang yang lebih tinggi bagaimana gitu ya kan? Nanti energi saya bisa diambil atau yang aneh-aneh begitu Pak. Jadi kita sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh diajarkan takut sebenarnya, tapi banyak yang nggak menyadari hal itu gitu. Setelah kita setelah pelepasan begitu baru semuanya ternyata itu nggak ada artinya, intinya begitu. Ya, sampai tahun berapa atau bulan berapa Bapak mulai sadar bahwa ini ternyata nggak bener ini belajar ilmu begini nih? Itu sekitar mulai sadarnya itu sekitar 4 tahun, 5 tahun silam lah, 4 tahunan lah Pak. 4 tahun, 2016 5 tahun ya, 5 tahun. 5 tahun baru mulai Bapak menyadari Iya. itu. Iya. Udah mulai. Jadi kalau boleh tahu Pak, itu mantra-mantranya pakai bahasa Arab atau bahasa apa biasanya? Oh, kalau waktu itu karena yang di aliran waktu itu ya itu lebih ke bahasa sehari-hari saja Pak. Cuman lebih ke yakinnya Pak, yakin gitu. Ke dalam pengucapannya itu harus lebih yakin, lebih apa gitu. Oh gitu. Sampai akhirnya saya juga sempat juga dapat yang aneh-aneh begitu ya kan, seperti dari yang lain-lain begitu. Sekarang
setelah kita doakan kemarin itu, doa pelepasan itu, sepertinya Bapak itu manifestasinya mau menerkam saya kayaknya begitu. Itu gimana itu perasaan Bapak di alam roh Bapak itu? Kalau saya lihat ya, dan dilihat oleh anak saya juga, kayak Bapak mau nerekam saya gitu. Tapi akhirnya Bapak reba itu. Nah, itu sebenarnya itu memang apa ya Pak? Sebenarnya saya biasa begitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kok ada sesuatu dari dalam saya yang memberontak. Ya, memberontak. Memberontak yang saya juga nggak tahu gitu Pak. Tapi maksudnya memberontaknya itu mau nerekam saya gitu apa gimana? Pokoknya dia tuh mengalir begitu gitu, mengalir gitu. Enggak, karena kalau saya praktekkan kan itu kan nanti ada itu buktinya. Bapak kan gini, gitu kayak arah ke saya gitu loh. Iya, mau, iya. mau melawan saya atau gimana? Itu di ininya di dalam pikiran. Iya, dalam pikiran, betul. Oh, itu ya memang melawan Pak, kayak mau melawan gitu loh. Melawan. Di dalam satu kayak ada yang apa gitu, sehingga saya kayak seperti kurang terkendali begitu. Nah, jadi saya seolah-olah mau melawan saya. Gitu. Mau melawan. Tapi kenapa bisa jatuh sendiri? Nah, itu seperti ada yang ini Pak, apa? Kalau tidak salah kan saya sempat mau melawan ya. Mau melawan itu memang ada kayak di alam roh itu seperti ada yang apa namanya mendorong saya gitu loh Pak, mendorong saya tapi mendorong halus begitu Pak, gitu kan. Jadi sehingga saya nggak bisa gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Istilahnya pagar lah ya, benteng ya. Iya. Seperti itu kurang lebih, atau energi saya kurang ini. Iya. Ya, seperti itu Pak. Bapak bisa tambahkan nggak cerita-cerita lain pengalaman Bapak ketika Bapak setelah nuntut ilmu itu, pengalaman-pengalaman yang fenomenal gitu, misalnya ya ngeliat orang ingin marah, ingin pukul atau apalah, saya kurang ngerti. Yang penting setelah Bapak punya ilmu itu, sebelum di doa pelepasan kemarin itu, Bapak pernah mengalami apa aja yang fenomenal? Ya paling itu aja sih Pak, bersinggungan. Kalau gitu ya? ada orang yang juga pernah mungkin belajar atau bagaimana, kan itu saling kerasa Pak. Saling tahu lah di mungkin di dunia lainnya begitu ya. Cuman di dimensi lainnya ya saling bersinggungan begitu Pak, saling merasa lah. Ya paling sesekali dua kali berjalan begitu kan, kayak tahu oh ya udah begitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau beradu kan juga kadang ada juga yang kayak gimana. Ya. Jadi Bapak ini mulai rajin gereja kapan? Mulai rajin ke gereja gitu? Apa baru-baru ini aja? Itu pas semenjak sekitar 4 tahun yang setelah saya seperti sadar gitu kan, ini kayaknya udah sudah nggak benar ini. Ya disitulah juga saya juga pernah bertemu juga kan seorang pendoa ini juga kan begitu. Di situ saya mulai terus mencari Tuhan lah. Mencari Tuhan. Nah, selama corona Bapak nggak gereja ya? Baru ini. Itu yang saya maksudkan. Oh iya. Selama corona berarti Bapak nggak pernah gereja. Iya. Nah, baru di gereja kita ini. Iya. Mulai dari minggu kemarin sama sekarang. Iya. Nah, itu yang saya maksudkan. Oh iya. Karena Pak, mulai corona itu gereja kan dilarang buka. Tapi gereja ini tetap buka. Sampai neo normal, memang gereja sudah boleh buka sekarang, tapi prokes kan, gereja ini tetap buka. Jadi gereja ini hari Minggu tidak pernah tutup, artinya tidak ada pesta anak domba Allah atau ibadah setiap hari Minggu. Jadi Bapak berarti ikut ke gereja kita ini baru 2 kali. Iya, baru 2 kali. 2 kali ya. Apa yang Bapak rasakan setelah di gereja ini? Apa yang Bapak rasakan gitu? Saya merasa lepas ya. Lepas, artinya juga di satu sisi saya juga ada perasaan bahagia juga gitu kan. Saya juga
bertemu dengan saudara-saudara seiman juga, begitu kan. Terus juga bertumbuh dalam iman, begitu ya kan. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Lebih saya mendapat sesuatu yang real di jiwa saya lah, begitu. Ya, di gereja Bapak ketemu saudara seiman, jadi istilahnya lebih terasa lah gitu, Iya. persaudaraan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan Ya. dan terasa. Dan iman juga terus Iya. terpacu gitu. Iya, Bapak tahu gereja ini dari mana, Pak? Dari YouTube Pak. Dari YouTube. Iya. Oh. Kan di YouTube itu, Pak, nggak kita buat alamat. Gimana Bapak caranya untuk bisa mengetahui alamat ini? Nah, ini biar rekan-rekan juga tahu, Pak, iya, ini, iya. Pak. Ya saya waktu itu komunikasi dengan Bapak Pendeta Lubis itu Gimana cara komunikasinya, Pak? pertama kali itu kan lewat FB Pak. Oh, iya. Ya FB call kalau nggak salah ya, Nah. gitu, ya kan. Nah di situ kan Bapak pernah mendoakan saya dulu. Nah. Ya Berarti Bapak minta pertemanan dulu dong. minta pertemanan dulu lewat FB. Berapa lama baru saya add, Pak? Karena itu banyak kadang, ada sampai 100, Iya, ini iya. aja ada 170 saya lihat tadi. Berapa lama itu baru saya add? Apa lama ya? Saya lupa. Ya, oke. Karena udah lumayan lama itu Pak. Ya, lumayan lama. Oh, jadi lewat perkenalan FB dulu, FB, ya. baru kita telepon-teleponan lewat FB, Betul. baru saya kasih nomor WA Iya. gitu. Oh, Betul, Pak. gitu. Ya. Nah, sekarang Bapak kan udah merasakan ada perubahan, kedamaian, ketenangan Ya. selama beberapa kali ikut pesta domba Allah di tempat ini. Ya. Dan kita terus doakan supaya tidak akan ada lagi kuasa gelap roh jahat itu yang bisa datang. Karena Alkitab bilang di Matius 12 ya, Matius 12 di situ di ayat yang ke, saya bacakan ya, Matius 12. Nah, di ayat yang ke-34 Matius 12 saya lihat ya, ayat 34 dikatakan begini. Sorry, ayat yang ke, sorry ya, saya akan bacakan. Bentar. Ayat ke-43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Artinya ketika roh jahat itu keluar dari diri seseorang, dia tetap mengembara, mencari tempat yang lain gitu. Nah, tapi di ayat ini, roh jahat yang tadi mencari tempat lain itu nggak dapat, Pak, nggak dapat tempat. Nah, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi dia mau cari tempat yang lain lagi, nggak dapat, balik lagi lah ke tempat yang dulu gitu loh. Oh, iya. Kurang lebihnya balik lagi ya, coba lihat nih Paulus gitu ya, kurang lebihnya begitu. Terus dilihat nih di tempat yang lama, lah ternyata bersih, ya, tersapu dan rapi teratur. Artinya maksudnya nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada urapan, nggak ada firman gitu ya. Ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang ini. Jadi begini, Pak, ketika dia tadi sudah cari tempat, nggak dapat tempat, dia kembali ke yang lama. Dia lihatnya kosong, tersapu bersih, artinya nggak ada hadirat, nggak ada urapan, nggak ada intim dengan Yesus. Bukan dia sendiri yang masuk, Pak. Dia cari temennya lagi katanya, 7 roh. Berarti 7 tambah 1 kan? Iya. Jadi 8 kan? Banyak. Nah, orang itu katanya bisa lebih jahat. Makanya saudara hati-hati ya, jangan main-main dengan yang namanya kuasa-kuasa gelap, roh jahat. Bahkan ramal-ramalan tangan itu pun hati-hati. Itu kita sudah mengikatkan diri dengan kuasa-kuasa gelap. Ada yang nanyakan hari ini baik, hari ini nggak baik. Hari apa yang baik untuk buat usaha, buat ini.
mengarah kemana supaya usaha saya laris, arah kemana rumah saya supaya adem dingin. Itu pun semua itu berhala, saudara, nggak boleh. Ya, itu membuka peluang untuk nanti kita iblis setan bisa masuk. Nanti dia itu seperti ini, awal mulanya sederhana, tapi lama-lama nanti kita pingin lagi yang lain, yang lebih tinggi. Puji Tuhan, Pak Paulus ini sudah didoakan kemarin. Ya, saya yakin sudah terlepas, tapi tetap kita terus gembalakan supaya firman terus masuk sehingga saudara kita ini terus berkemenangan dan cinta Tuhan. Pak, Amen. Pesan-pesan buat ini gimana, Pak? Maksudnya closing statement Bapak itu supaya orang nggak ada lagi loh yang main-main loh dengan roh jahat. Gimana, Pak? Ya, shalom semuanya. Yang mau saya bisa ada Shalom semuanya. Yang mau saya ingatkan adalah jangan pernah main-main dengan yang namanya dunia roh. Ya. Apalagi yang menduakan Tuhan, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sekecil apapun kita buka pintu, itu sama saja kita membuka pintu kita besar-besar. Dan Anda kira Anda mendapatkan ketenangan dari hal-hal seperti itu, ternyata tidak. Dan di saat itu nanti dilepaskan, itu juga bukan juga jaminan itu tidak bisa kembali lagi. Itu semua tergantung dari diri saudara-saudara semua. Ya, memang terkadang kondisi hidup naik turun, kondisi bisa berubah, tapi tetap percaya Tuhan, terus perkuat iman dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Amin. Oke, kita doa ya, saudara, Bapak Ibu sekalian. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan saudaraku Paulus. Tuhan Yesus sudah melepaskan dia dari ikatan belenggu kuasa gelap setan roh jahat, dan sekarang dia mengambil keputusan untuk ikut Yesus, bahkan mau bergabung dalam pesta domba Allah di metanoia ini atau di GBS Metanoia. Tuhan Yesus berkatilah hidupnya. Begitu juga semua pemirsa YouTube yang sudah subscribe, yang belum subscribe, Tuhan memberkati, biar mereka juga jangan main-main lagi dengan roh jahat. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Haleluya.